Oke, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tombol-tombol praktis yang digunakan dalam MS Word untuk membuat kita cepat bekerja ya. Saya ada merilis sekitar 13 font, 13 tambahan, dan langsung akan kita praktekkan. Oke, mari kita mulai. Saya akan nomor 1 ya, kita mulai dulu. Saya kasih jarak. Ctrl Shift F ini untuk mengganti font. Ini saya blok ini. Ini kan sekarang fontnya adalah Calibri. Saya ingin mengganti fontnya menjadi cepat, saya tekan Ctrl Shift F. Artinya dia akan langsung menuju ke menu penggantian font. Kita mau gantikan misalnya menjadi Arial. Kita ketik sini Arial. Enter. Maka otomatis menjadi Arial. 1 ya. Kalau kita mau menebalkan seperti malam, kita tinggal tambah Ctrl B, Ctrl I memiringkan, Ctrl U membuat garis bawah. Tambahan saja. Kemudian yang kedua, untuk membesar mengecilkan huruf font. Nah ini sekarang standarnya 11 kalau di Microsoft Word 2010. Oke, saya blok ini. Saya tekan tombol Ctrl kurung patah buka ya. Nih, kecil ya. Kalau saya tekan yang tambahnya, yang tutup kurung tutup patahnya, tutupnya, dia akan membesar. Membesarnya 1 poin. Lihat di sini. Lihat di sini 1 poin ya. Perhatikan saya tekan tombolnya, lihat angkanya di situ. Ya, berubah terus ini sampai besar sampai diinginkan. Ini kalau mau cepat kembali menjadi 12 lagi gimana? Ctrl Shift P. Masuk juga ke sini tapi langsung di bagian size-nya. Bagian size-nya seperti 12 ya. Ini belum saya tambahkan di sini ya. Jadi ini bonus saja nih. Jadi kalau saya mengecilkan, membesarkan menggunakan kurung buka patah ya. Ya, kalau untuk menentukan langsung berapa maunya, kita tinggal buka Ctrl Shift P di situ. Sama seperti F tadi, kalau F-nya itu font, kalau P itu untuk size-nya. Kemudian yang ketiga, kontrol tambah tanda buka, tanda tutup yang lebih kecil lebih besar ya. Ini sama, cuman ini perbedaannya pada kelipatan pembesarannya. Contoh ini saya buat ya. Saya tekan kontrol lebih kecil ya, dia akan lebih kecil nih. Kontrol Shift maksud saya, sorry ini salah. Ini kontrol Shift nih. Kontrol Shift ya. Shift lebih tanda kecil, tanda besar, lebih besar, lebih kecil. Nih. Ya, kalau kita lihat di sini, angkanya melipat 2 kali lipat, 14, 16, kemudian 18, 20, 22. Nah, itu lebih besar lagi. Dan kembali ke menjadi 12 ya. Kemudian, khusus yang keempat adalah saya mau membuat garis pada judul. Contohnya kan kita biasa buat makalah. Saya kasih jarak. Misalnya kalau kita buat judul tertentu, bab 1 pendahuluan. Ini saya tengahkan ya. Nah, di sini saya bisa mengaturnya menjadi ada garis dengan tanda kurang 3 kali. Kurang dulu ya. Kurang 3 kali aja dulu. Di sini tak ada, saya tambahkan. Nah, ini menjadi garis begini. Kalau sama dengan 3 kali menjadi begitu. Saya scroll ke bawah dulu. Kalau tanda bintang 3 kali menjadi itu. Kalau tanda menjadi 3 kali. Jadi, nah ini membuat garis pada judul. Biasa kita bab-bab itu kita bisa buat. Kemudian untuk cengkes. Cengkes ini ada 3 cengkes dengan tombol 1 Shift F3 ya. Shift F3 di keyboard. Kalau kita menjadikan tekan F3 jadi begini, dari kapital semua jadi lower semua. Dan ini first letter ya, huruf pertamanya aja yang besar ya. Ini bisa diulang-ulang ya, nampak ya. Saya lebih besarkan lagi biar lebih nampak jelas. Oke. Kemudian yang untuk membuat subscript dan superscript ini sekalian ini ada 3 dan
6 dan 7 sekalian saya buat. Misalnya kita membuat tulisan H2SO4 atau 10 pangkat 3. 10 H2SO4 dulu lah ya. S2 nya di bawah, itu pakai kontrol tambah. Kontrol sama dengan ya, kontrol sama dengan, kontrol tambah sama dengan. S2 H2SO4 ya, sorry. H2, kemudian kita besarkan lagi dengan mengembalikan kontrol. Sama dengan lagi. SO, turunkan lagi. 4. Jadi tombolnya kontrol dengan sama dengan, kontrol dengan sama dengan keyboard. Ya, kemudian kalau yang di bawahnya, yang nomor 7 ini untuk membuat pangkat ya, superscript ini, tombolnya sama, hanya saja karena angka tambah itu, tanda tambah itu berada di atas sama dengan. Banyak perhatian keyboard kita semua, ada sama dengan, di atasnya ada tambah itu. Karena tambah itu berada di atas sama dengan, kan angkanya kita harus tekan shift. Jadi makanya dengan menekan misalnya 10, tekan kontrol shift dengan sama dengan juga, kursornya naik, baru 10 pangkat 2. Balikkan lagi dengan menekan tombol yang sama, 10 pangkat 2 jaraknya, misalnya gitu. Kemudian membuat seperti ini. Biasanya kalau kita membuat apa namanya, denah-denah, bukan denah ya, apa semacam kotak tertentu, misalnya alur ya, alur misalnya dari mulai buka, kemudian apa, kemudian selanjutnya oke, susah saya mencontohkannya, kita langsung praktik saja. Ini membuat seperti ini, kita cukup membuat sama dengan 2 kali. Sorry, ini itu dulu ya, tanda lebih kecil 2 kali dengan tambah sama dengan 2 kali. Tanda lebih kecil sekali tambah dengan sama dengannya 2 kali. Nah, ini otomatis jadi. Nah, kemudian sama dengan 2 kali ditambah dengan lebih besar. Nah, sekali. Atau itu yang garisnya lebih kecil, buka lebih kecil sekali, kemudian kurangnya 2 kali. Kalau tadi kan sama dengan. Nah, begitu pula sebaliknya, kurang 2 kali dengan tambah tanda lebih besar. Mudah ya. Nah, ini sebenarnya tersembunyi, tidak semua orang tahu, ini rahasia sebenarnya, tapi tidak apalah, kita kasih tahu. Oke, membuat emoji seperti ini biasa kan copyright ini ya, copyright, kemudian itu R itu register, TM itu, ini kode-kode untuk copyright. Ini cukup dengan lebih kecil, buka kurung ya, buka kurung awal, tanda C, huruf C, tutup lagi, langsung jadi. Begitu juga R, buka huruf R, tutup, jadi R. TM juga begitu, TM, jadi dia. Nampak nggak ya? Kurang jelas ya? Saya besarkan lagi lah. Nah, besarnya. Kemudian untuk spasi, ya spasi tentunya ini harus paragraf yang jatuh ya. Saya ketik sembarangan dulu. Sorry. Nah, seperti ini ya. Area kerjanya seperti ini. Ini ketika kita blok, tekan kontrol 1 itu sudah pasti 1 spasi. Nah, 1 spasi berubah ya. Asli bawaan ini kan 1,12 ini. Kemudian kalau kita mau jadi 1,5, kontrol 5. Nah, ini 1,5. Kemudian untuk 2 spasi ya kontrol 2. Nah, kalau kontrol 3 ada nggak? Nggak ada. Nanti di bagian terakhir saya akan tunjukkan di mana sih cara membuat tombol kontrol ini, kita sisipkan secara pribadi, secara manual. Kontrol 3 saya membuat misalnya kontrol 3 itu misalnya dibuat setengah spasi gitu. Nanti terakhir, bagian terakhir. Ini kontrol 1, kontrol 2, kontrol 5. 1 spasi, 2 spasi, 1,5 spasi. Bukan 5 spasi, ini 1,5 ya. Oke, kemudian nomor 11, penambahan tabel. Ini sering banyak yang kemarin pernah curhat-curhat juga membuat tabel. Saya contohkan ya. Ini saya turunkan ke bawah aja sekalian, biar area kerjanya lebih jelas. Misalnya kita buat
ada yang membuat tabel segini nih misalnya. Ketika dia sudah mengisi semua, dia ingin menambah tabel di ujung. Caranya cukup dari posisi ini tekan saja tabulasi di keyboard. Nah, dia akan menambah ya. Terlalu banyak ya. Menambah. Terus tab lagi, menambah lagi. Nah, ini kan kemudian ini bisa kita lakukan di saat tagnya sudah ada nih. Sudah penuh. Di sini kurang tabel, kita tinggal tab bawah. Namun beda kasusnya dengan menyisipkan baris tabel. Menyisipkan baris tabel ini contohnya saya buat dulu tabel yang begini. Ini sudah ada nomor Ani. Nah, sekarang kita rupanya sebelum Agus ini, sebelum Ani ini, setelah Agus ada satu lagi nomor. Harusnya abjad FGH, AHY misalnya, tambahkan AHY. Nah, jadi macam mana caranya? Kalau kita taruh di sini, tekan tab, maka dia pindah ke bawah, tidak menambah. Taruh di sini, tekan tab, yang tekan tab menambah itu hanya di bagian akhir. Kalau di sini menambah, jadi tambah. Tapi kalau menambah, menyisipkan baris, taruh kursornya di sebelah depan nih, bukan di dalam, tapi di depan. Baru kita tekan Enter, tidak di tab. Enter. Nah, itu langsung menambah 2 AHY. Nah, tinggal ganti 3 ya. Jadi kalau tabulasi tadi di akhir ini menambah baris, tapi kalau menyisip taruh di atas, di paling kanan kolomnya, ditekan Enter. Oke, kemudian yang 13, membuat sendiri tombol kontrol lain. Ini saya terpaksa buka rahasianya. Menu-menu yang kita praktekkan tadi secara permanen, secara default memang sudah ada di dalam Word. Tapi Word tidak menunjukkan tanda-tanda itu, menyembunyikannya untuk membuka sendiri atau mau menambah tombol itu sendiri. Kita bisa membuka menu di File, Option, kemudian kita pergi ke bagian proofing ini. Bagian proofing ini kita dapati ada autocorrect di sini ya, autocorrect option. Nah, di bagian autocorrectnya ini kita telah melihat beberapa tombol praktis dengan shortcut-shortcutnya ya. Ini kalau kita scroll ke bawah, banyak sekali autocorrect yang muncul di sini ya, autocorrect yang muncul. Kita bisa juga menambah misalnya tombol gambar telepon ya, gambar telepon. Ini gambar telepon kecil itu saya coba insert dulu ya, insert simbol, dipasang di sini. Tapi ini tadi bagian tombol keyboard kita maukan. Saya di Wingding ya. Ini ada tombol telepon nih, gambar telepon kecil nih. Oke, kita blok dulu ini tanda is object ini, kita blok, kita buka option, kemudian proofing, autocorrect. Jadi kita sudah membuat beberapa nih, buka kurung, C tutup kurung menjadi ini. Nah, sekarang gambar telepon kita mau jadikan dia dengan angka percepatnya. Contoh, saya buat tanda kurung ya, kurung, kemudian telepon itu apa, huruf 5 ya, tutup kurung. Nah, berarti kalau buka kurung 5 tutup kurung, berarti itu munculnya telepon. Saya add itu artinya masuk dalam library shortcut ini ya. Saya close lah. Nah, saya close, saya delete, saya tekan buka kurung 5 tutup kurung, jadi telepon. Nah, ini tidak semua Word ada, tentu ini yang baru kita tambah sendiri ya, bukan tombol kontrol ya, bukan menambah tombol kontrol. Menambah tombol kontrol juga bisa, nanti kita buka di ribbonnya, buka di menu ribbonnya. Tapi yang di sini kita bisa dapatkan autocorrect ya, autocorrect dengan otomatis mengkoreksi. Contoh lain adalah ketika kita
membuat kalimat, mengetik kalimat yang berulang-ulang. Contohnya, saya mengetik kata-kata nama presiden ya, Joko Widodo. Mohon maaf Pak Jokowi. Nah, ini kan misalnya berulang-ulang nih, berulang-ulang. Joko Widodo adalah presiden. Joko Widodo merupakan presiden ke-7, misalnya jadi ya. Joko Widodo dipanggil menjadi Jokowi. Ini kan kalimat Joko Widodo itu muncul terus-terusan, padahal seharusnya tidak demikian adanya. Kalau kita copy paste Joko Widodo ini kita copy, nanti kalau pas muncul kalimat itu kita paste lagi bisa. Tapi kalau hanya satu yang berulang-ulang, tapi kalau misalnya kalimat presidennya juga berulang-ulang, ini kan presiden nih berulang-ulang kalimat presiden, gimana caranya? Nah, caranya sama dengan menambahkan autocorrect. Kita buat ya kata-kata Joko Widodo menjadi Jokowi, kata-kata presiden, maksud saya Joko Widodo itu kita akan membuat menjadi satu huruf saja, huruf J, kemudian presiden itu hanya huruf P saja. Nah, kita praktik saja langsung. Kita buka menu autocorrectnya. Di sini kita maunya huruf J ya, J-nya J besar, J kecil nih. Pokoknya J deh. Nah, J ini kita ganti dengan Joko Widodo. Ya, J ini Joko Widodo. Ini bisa asalkan di sini belum ada ya yang menggunakan kata-kata J. Ini kalau ini kan salah ketik J should menjadi just yang inginnya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngetik kata-kata apa ya, dia autocorrect sendiri di Word itu ya. Nah, ini J Joko Widodo kita add, kemudian kata-kata presiden P belum ada ya, P belum ada. Ini kita buat ketik dengan nama presiden. Add, oke. Saya close. Lalu kalau misalnya nanti kita sudah setting di komputer kita sendiri, tentu di MS Word orang lain belum ada, karena ini memang buatan kita. Kalau yang sudah standar seperti yang kita sudah contoh-contohkan tadi. Ini saya coba ketik ya. Saya ketik J, saya spasi. Nah, tadi caranya dengan spasi, tidak langsung kalau J itu jadi ya. Kalau yang di atas kan tadi jadi langsung. Sorry. Joko Widodo saya hapus dulu. Jadi kalau saya ketik Joko Widodo, J spasi adalah P spasi, ya kan? Kemudian J Jokowi, P presiden, J Jokowi. Nah, ini pemanfaatan autocorrect ya, autocorrect yang berawal dari ini tadi nih. Kalau kita pembahasannya pada icon-icon ini, emoji-emoji ini, ada senyum-senyumnya juga nih, sama nih. Kita buat tanda titik 2, emojinya dengan tanda kurung. Untuk kurung buka, kurung tutup. Begini dengan membuka, senyum, marah, dan lain sebagainya. Oke, ini kawan-kawan yang bisa saya posting di pada video kali ini untuk membantu mempercepat kerja di MS Word kita. Mudah-mudahan di lain sesi kita akan cari lagi rumus-rumus yang baru, akan berbagi lagi jurus-jurus ataupun tips-tips, trik-trik yang lain ya, yang dapat membantu kerja kawan-kawan kita semua di dalam bekerja di MS Word. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.